Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Hilma Laila Ramadhani dari SMA Negeri 1 Bojong. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Sisi Tergelap Surga. Buku dengan judul Sisi Tergelap Surga karya Priyan Krishna yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2023 memiliki ketebalan 304 halaman. Buku ini ditulis oleh Priyan Krishna, pemuda asal Bandung yang lahir pada tanggal 17 Januari 1992. Ia sudah aktif menulis sejak 2010 lewat cerita bersambung yang dipostingnya. Jakarta. Apa yang ada di pikiran kalian kalau kalian mendengar kata Jakarta? Kota yang mewah, kota yang populer, atau kotanya orang-orang yang merantau? Ya, semuanya benar. Tapi tahu nggak sih, kenyataannya kota yang kerap kali dipanggil surganya Indonesia oleh banyak orang ini menyimpan kisah kelam yang tak banyak diketahui oleh orang-orang. Seperti yang diceritakan pada novel ini menceritakan tentang berbagai kehidupan kelam dari beberapa orang yang tinggal di kota yang kerap kali dipanggil surga oleh banyak orang. Terdapat 18 cerita orang-orang marginal di Jakarta dengan cerita yang saling bersambung di akhir buku. Salah satu cerita paling berkesan yaitu cerita seorang ibu yang bernama Juleha dengan anaknya Ujang yang masih kecil dan menduduki bangku sekolah. Juleha hidup dengan pekerjaan tak biasa, keras, kerap menyakitkan. Namun, demi mencukupi kehidupan anaknya, meskipun Juleha sangat menderita terhadap pekerjaannya. Tapi di sisi lain, Ujang juga menjadi alasan utama kenapa Juleha terus hidup hingga saat ini. Juleha tahu pekerjaannya adalah dosa. Juleha memang membenci Ujang karena Ujang mirip dengan laki-laki yang membuatnya hidup seperti ini. Tapi apakah pantas jika ia membuat dosa lebih besar dengan membunuh nyawa anak tak bersalah? Pada akhirnya, Juleha memutuskan untuk membesarkan Ujang sendirian meskipun dengan cara menjual diri. Karena bagi Juleha, yang penting anakku bahagia, tidak apa-apa, Tuhan pasti mengerti. Ini bukan untukku, tapi untuk Ujang. Dan Ujang sangat menyayangi ibunya meskipun tahu ibunya membencinya. Seperti pada kutipan dialog saat Ujang mengerjakan tugas menulisnya tentang keluarga, ibuku bekerja sebagai seorang pelacur, dan Ujang sayang sama ibu. Namun, hati Juleha luluh ketika pada hari ulang tahunnya, Ujang membuatkan tahu jablay yang ia goreng sendiri sampai tangannya melepuh karena terkena cipratan minyak panas. Dan tatapan benci Juleha kini pudar. Kelebihan dari buku ini adalah yang pertama, penggambaran tokoh yang begitu dekat dengan realitas kehidupan sehingga karakter yang digambarkan sangat kuat dan seolah membawa pembaca masuk ke dalam dunianya. Yang kedua, gaya bahasa yang mengalir dan santai sehingga mudah dimengerti dan kalimat yang digunakan mampu mengetuk pintu empati para pembacanya terhadap apa yang dialami para tokoh. Yang ketiga, buku ini berisi pembelajaran tentang hidup yang dimana banyak terdapat pesan moral yang dapat dijadikan sebagai kehidupan sehari-hari untuk selalu bersyukur terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kekurangan dari buku ini adalah yang pertama, penggunaan bahasa yang kurang sopan dan kurang nyaman untuk dibaca. Bahkan penulis beberapa kali menuliskan sejumlah kata yang menjerumus ke arah seksual. Yang kedua, terdapat beberapa adegan vulgar yang diceritakan. Maka dari itu, novel ini disarankan untuk dibaca oleh mereka yang telah berusia 17 tahun ke atas. Sebagai penutup resensi kali ini, izinkan saya mengutip kalimat singkat yang terdapat pada novel ini. Jangan jadi orang yang harus berbahagia dulu untuk bisa bersyukur, atau harus susah dulu untuk ingat Tuhan. Demikian tadi adalah resensi novel Sisi Tergelap Surga karya Priyan Krishna. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.